Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi Santo beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencarian Pak Haji Dwi Santo lewat video ini. Sehari-harinya apa? Jangan dilakuin. Iya. Sehari-harinya kontraktor, Pak Haji. Kontraktor Iya. apa contohnya? Kenapa? Kontraktor apa contohnya? Kayak bangun-bangun villa gitu, Pak Haji. Bangun villa Iya, dari nol. dari nol. Oh iya. Nah tuh pelanggannya datang dari mana? Atau nyari atau datang sendiri? Kadang nyari, kadang datang sendiri. Oke. Iya, tapi ini ada project, cuma kondisinya lagi sulit gitu, Pak Haji. Sulitnya gimana? Kurang modal. Kurang modal. Emang butuh modal berapa kayak gitu? Kemarin kan nilai kontrak kan ada sekitar 15 eman, 17 sama pajak gitu, Pak Haji. Ya paling enggak kita punya modal itu seharusnya minimal 10% dari nilai kontrak. Jadi 1,5 M. Iya. Hmm. Tapi ini udah jalan sih Pak Haji, cuma akhirnya kan diajak kerjasama sama orang lain. Kerjasama Jadinya kita tuh? cuma Kerjasama itu kayak gimana? di investori Pak Haji. Hmm? Di investor ada orang yang nanam modal bagi hasil gitu Pak Haji. Oh, naruh modal ke si bos. Iya, cuma Berapa? ini modalnya nggak langsung ditaruh ke kita, jadi langsung pembayaran ke vendor-vendor terus. Oh, bayarnya ke toko material. Ke toko material. Jadi bos nggak megang. Iya, nggak megang sama sekali. Oh, Jadinya seperti itu Pak Haji. katanya join aja nggak percaya 100% ya. Iya betul. Gimana mau join bos? Iya makanya itu Pak Haji. Kenapa nggak join aja sama Allah? Kayak saya nih join sama Allah. Saya sendirian nih bos. Nggak ada join-joinan. Sendiri. Yang namanya join bos. Di mana-mana kadang pasti begitu. Nggak 100%. Janganlah. Ya makanya nih kita minta bimbingan Pak Haji gimana supaya kita bisa. Rezekinya melimpah ruah, halal, berkah, barokah gitu. Nah ini yang tahu RDA dari mana? Tahu RDA siapa yang tahu? Dari YouTube. Dari YouTube, YouTube. Pak Haji. Nah Iya. yang nonton YouTube siapa? Saya. Suami. Iya. Kok bisa ketemu YouTube saya, gimana ceritanya? Ya nggak tahu Pak Haji, nongol aja sendiri di beranda. Nongol. Masa nongol? Iya, kelihatan gitu di beranda. Oh, terus nonton, bos. Ya, nonton. Terus? Saya tonton terus. Saya kasih tahu istri juga nggak percaya. Tapi... Nggak percaya. Iya, nggak percaya. Apa yang bikin nggak percaya istri? Ya kurang tahu. Intinya kayak agak kurang percaya. Masa iya sih mas? Ya coba diperhatiin. Terus Lama-lama 2 hari ngajak ke sini langsung 2 hari nonton YouTube langsung ngajak ke sini. Yang pertama itu nggak ketemu Pak Haji, saya ke sini. Oh, nggak ketemu. Iya. Puasa kurang seminggu. Puasa kurang seminggu kesini. Iya tapi nggak ketemu Pak Haji gitu. Oh iya. Tapi bos udah nyampe. Udah nyampe sini. Ini mau sampai halangan Tadi hari ini mau sampai ke sini juga halangannya banyak banget Pak Haji. Nyasar. Jadi yang satu nyasar. Padahal kita udah pakai Google Map. Pertama Terus ketemu. ban itu tiba-tiba ada paku 2. Oh iya. Iya. Terus keluar tol kita mesin mobil tahu-tahu mati sendiri. Biasanya nggak pernah sama sekali. Mobilnya Iya. apa? Pakai Tadi mobil pakai Levina. Livina. Livina. Iya. Biasanya kan nggak pernah. Nissan. Iya, Nissan. Nah. Ya akhirnya mampir ke bengkel tadi. Tapi pas loh, Pi. Pas banget kita berhentinya pas ada bengkel. Pas. Pas Iya, banget pas. iya. Padahal yang kemarin itu malah nggak nyasar sama sekali. Nggak nyasar. Yang pertama kesini. kali Pak Haji sebelum puasa. Tapi nggak ketemu Pak Haji gitu. Iya. Ya, minta pencerahannya aja sih Pak Haji. Bos, yang bikin bos termotivasi mau ke RDAI apa yang tertarik dari RDAI? Kok bos termotivasi? Yakin aja. Apa? Ya apa ngelihat di YouTube itu kayaknya ada banyak anugerah gitu Pak Haji, banyak anugerah terus orang ya pada
berhasil, dengan bimbingan Pak Haji bisa berhasil, dan kita tuh berharap juga dibimbing sama Pak Haji juga bisa berhasil dan sukses dunia akhirat gitu Pak Haji. Bisa lah, masa nggak bisa. Nah, iya makanya pasti bisa gitu kan. Ini kalau boleh tahu, bos lahiran tahun berapa? Saya kelahiran tahun 79 Pak Haji. 79. Nah ini ngerintis kontraktor udah berapa tahun? Kalau sendiri Atau sudah dari tahun berapa ngerintis? udah 10 tahunan Pak Haji. Udah 10 tahun. Iya, cuma 10 tahun ini juga perjalanannya juga naik turun Pak Haji. Kadang ada proyek, kadang nggak ada. Ya seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih, inget-inget, sebelum kontraktor bos apa kegiatannya? Sebelum buka Iya, kontraktor. Sebelum buka kontraktor kerja jadi supervisor. Apa? Supervisi. Kerja. Iya, kerja ikut orang. Oh, ikut orang. Iya. Di bidang apa? Sama di bidang bangunan seperti itu juga Pak Haji, interior gitu. Oh. Nah, Berarti kayak bangun beginian ya? iya, Ini bangun ini kan interior ya? iya interior gitu. Kayak gini kan bangun ini kontraktor ya? Iya. Nah bos inget-inget 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, bos inget-inget, atau sebelum 10 tahun yang lalu, bos pernah datang ke orang pinter apa belum? Minta doanya, Pak Kiai minta doanya dong, atau Iya pernah Pak Haji. Iya, ada pernah minta juga doa. nah kenapa nggak diterusin ke sana? Kenapa ditinggalin dia? Ya, Jauh sih. jauh Pak Haji. Jauh. Iya. Di Jawa. Di Di mana? Jawa Tengah Pak Haji. Jawa Tengah? Iya, jauh. soalnya. Tapi kan manjur, kasihan dia tertinggal sama si bos. Coba berapa tempat bos datang ke orang pinter tuh bos? Ingat-ingat bos, dari bos ngerintis usaha, berapa datang ke orang pinter? Ingat-ingat, ada berapa? Satu orang. Kayaknya cuma satu orang sih Pak Haji yang itu. Itu juga baru. Itu juga baru. Itu juga baru sih. Kalau sekarang ini juga masih baru sama orang 2 pinter tahun, itu. 3 tahun. Tapi kayaknya baru-baru Ke tahun kiai ini. atau ke ustadz atau ke habib? Pernah gak? Ya Ustaz. Ke Ustadz Pak Haji. Ke Ustadz. Iya. Nah, berapa ustadz yang bos pernah datangin kalau boleh tahu? Ada Berapa ustadz? berapa ya? Satu, dua. Pak Ade sama Pak Demugi itu doang. Dua sih. Pak Dua. Haji. Iya, cuma yang satu udah meninggal beliau. Ya. Itu Pak Ade juga masih kerabat juga. Terus yang satu sekarang juga masih, cuma jauh. Kita konsultasinya kalau jauh kan agak Ngeri-ngeri sedap. iya. Iya, nggak iya, bisa iya, iya. langsung gitu Pak Haji. Nah, kalau bos inget-inget nih, pernah datang ke orang pinter. Bos pernah dikasih amalan apa, atau air doa apa, atau mustika apa, coba inget-inget. Cuma amalan dikir aja sih Pak Haji. Iya. Iya. Selain itu apa lagi? Cuma itu aja. Mustika enggak? Enggak. Wafak yang suka ditempel-tempel? Enggak ada Pak Haji. Enggak. Enggak ada. Ya. Oh ya. Jadi gini bos. Kalau kita datang ke orang pinter atau ke siapapun yang kadang kita minta tolong, itu kita kadang naik, besok anjlok. Besok kita ada naik, besok kita turun. Memang ada uangnya tapi ngutang. Emang ada proyeknya tapi ngutang. Emang ada kerjaannya tapi ngutang. Kayak gitu bos. Nah itu mesti dibersihin dulu. Nah setelah itu baru bos nanti praktekin ilmunya RDAY. Jangan sampai bos praktekin ilmu RDAY, duit masuk tapi nggak cemantel. Nggak cemantel tuh nggak ada bentuknya. Dapat proyek, Dapat proyek, nih, iya. iya dikerjain, pas udah finishing, pas-pasan zero. Malah yang ngeri minus. Minus. Loh kok jadi minus? Kan ini udah jelas dihitung. Ada RAB-nya, ada Iya. ininya. Kenapa jadi minus? Nah itu dikorek dulu bos. Jadi istilahnya bos, istilahnya didetok dulu. Jadi sebelum dicat, di body mobil diinin dulu, bersihin dulu. Baru dicat biar nggak kelihatan totol-totolnya baretnya. Nah bos, pakai ilmu karipan lokalnya nenek kita zaman dulu. Saya kan orang Jawa, Jawa Tengah, Kutoarjo, Butuh, Sruwoh, Langanrejo. Nah bos pakai ilmunya orang Jawa dulu. Nah bos asli mana kalau boleh tahu? Saya juga Jawa Pak Haji. Jawanya mana? Jawa Tengah. Purwodadi. Purwodadi. Iya, Jawa. Mbaknya mana?
asli? Sama. Sama. Iya. Nah, itu kita remes alat kelamin kita, taruh di teko, nah airnya diminum. Kalau alat kelamin kita gatel, udah keluar. Kalau alat kelamin kita belum gatel, ulangin lagi 9 hari kedua. Nah kalau udah bersih, baru kita ibaratnya tuh, kalau kita mau bikin tape atau mau bikin donat, tempatnya harus bersih. Karena kalau enggak nanti nggak ngembang. Nah itu dibersihin dulu. Nanti kalau pakai bos ilmunya Allah, itu rezekinya nggak naik turun, tapi naik terus. Gak bakal turun-turun, udah nggak mungkin turun, terus naik. Apa tuh ilmunya? Bangun jam 00, senyum, paksain mandi, tahajud, paksain baca Quran. Kenapa Pak Haji mesti baca Quran? Karena udah dipraktekin nama sahabat Nabi. Namanya siapa? Abdurrahman bin Auf. Mana mic-nya? Nah coba lo terangin. Iya, jadi dengan baca Al-Quran itu menjadi benteng kita. Iya, jadi benteng. Jadi benteng, fadilahnya, perintahnya kan jelas kalau baca Al-Quran. Pak Haji menyarankannya kan jam 00 bangun. Baca Qurannya menjadi rangkaian. Rangkaian di situ. Masa baca Qurannya malam Pak Haji? Kita kan begitu pasti. Iya. Baca Ini Al-Quran. ada dasarnya di Al-Quran ada. Ada dasarnya lagi ya. Iya, Baca karena dasarnya kan Al-Quran. Iya, baca Al-Quran kan habis maghrib. Biasanya ya, kalau kita ngambil dasarnya dari surat Al-Muzammil, Pak. Dari Al-Muzammil ayat 1 sampai 6. Jadi bangunnya pun kalau di Al-Muzammil itu kan nisfahu. Nisfahu itu separuh malam, 1/2 malam. Jadi di tengah-tengahnya malam, bukan sepertiga malam. bukan sepertiga malam kan? Bunyinya Quran kan gitu, 1/2. 1/2 malam. Nisfahu awingkus minhu qalila. Gitu bunyinya kan? Nah, di situ kita bangunnya jam 00. Kurang sedikit tadi itu artinya kan kurang sedikit itu. Awingkus itu kan kurang, qalila kurang sedikit. Atau lebih sedikit. Nggak ada. Terus Oh, iya, udah. diperintahkan di ayat yang keempat itu untuk apa? Baca Quran tartila. Iya. Dengan tartil bacanya. Berarti kan satu rangkaian tadi itu. Mulai ayat 1, ya ayyuhal muzammil. Tidur dulu, suruh bangun, suruh sholat. Terus suruh baca Quran. Kenapa disuruh Allah bangun malam baca Quran? Di ayat yang ke-6 kata Allah bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Jadi jiwa kita ditata oleh Allah dengan bangun malam. Jadi tenang, jadi tangguh, jadi tidak mudah lemah, tidak mudah goyah. Itu ayat yang bunyi, bukan kita hanya nyampaikan. Dan itu koma, masih koma. Ucapannya menjadi mantap. Karena kita, apa yang kita ucap ini kan dari Quran. Karena baca Quran terus. Sehingga hubungan dengan Allah ini nyambungnya pendek, jadi arus pendek. Langsung jadi. Ucapkan jadi. Itu pesan Allah di Al-Muzammil. Kenapa harus bangun malam? Itu pun ditegaskan di ayat yang ke-7 oleh Allah. Kenapa malamnya harus bangun, harus munajat ke Allah? Kata Pak Haji, hajatnya ekstrim, maka ibadahnya juga harus ekstrim. Kita maunya ekstrim ke Allah, tapi syaratnya nggak mau ekstrim.
Karena ayat yang ketujuh, kata Allah, karena di siang hari kalian sibuk. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Riswanto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.